Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti, NIM 1901016034, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, akan mempraktikkan praktik konseling individu. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Santi ya? Iya. Ayo, mari silakan masuk. Terima kasih, Mbak. Silakan duduk ya. Wah, bagaimana nih Santi kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Syukur kalau seandainya sehat. Tadi di perjalanan bagaimana? Apakah lancar? Ya, lumayan macet sih pas di rel kereta api tadi. Pada buru-buru gitu mau cepet-cepet. Oh iya, emang di titik itu tuh cepet apa ya, sering macet seperti itu. Tapi bukannya ada jalan lain ya sebagai alternatif? Iya, ada sih. Tapi tadi saya lewat sana nggak bisa. Katanya lagi ada perbaikan jalan. Gitu ya. Oh iya, Mbak. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya. Apakah Mbak sedang tidak sibuk? Oh tidak, saya sedang ada waktu luang kok Santi. Semalam ketika kamu menghubungi saya sangat senang kamu mau datang berkunjung ke rumah saya. Dan akhirnya saya sengaja meluangkan waktu luang untuk Santi. Sebenarnya saya kesini mau minta bantuan Mbak untuk memecahkan masalah saya. Ya, siapa tahu Mbak bisa ngasih solusi gitu. Oh jadi begini Santi, mohon maaf sebelumnya. Tugas saya di sini sebagai seorang konselor itu bukan untuk memecahkan masalah ataupun memberi solusi kepada Santi. Akan tetapi tugas saya di sini yaitu membantu Santi agar Santi bisa mengambil keputusan sendiri. Untuk selanjutnya dalam pemecahan masalah itu, keputusan dan lainnya itu kembali lagi kepada Santi. Jadi bagaimana? Oh, baik, saya mengerti sekarang, Mbak. Ya, sekarang kita bisa melanjutkan diskusi tentang permasalahan Santi ya. Tapi sebelumnya saya minta maaf, Mbak. Setengah jam lagi saya harus ke rumah teman saya untuk ngerjain kerja kelompok. Gimana, Mbak? Oh, tidak apa-apa Santi. Kita bisa manfaatkan waktu 30 menit ini untuk mendiskusikan permasalahan Santi. Kalau memang dirasa satu kali pertemuan ini cukup, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak cukup, kita bisa mengatur jadwal untuk pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Oke, Mbak. Jadi begini. Ya, bagaimana? Jadi sebenarnya saya sungkan mau cerita sama Mbak. Tapi saya juga bingung mau cerita ke siapa lagi. Kalau ke teman-teman, saya kurang percaya. Saya takutnya mereka ingin. Baik, sekarang kita bisa langsung mulai mendiskusikan permasalahan Santi. Untuk kerahasiaan, Santi tenang aja ya. Insya Allah untuk kerahasiaan permasalahan Santi akan terjaga oleh saya. Sekarang kita mulai diskusikan satu persatu permasalahannya. Sebenarnya sih akhir-akhir ini ada masalah yang bikin saya tuh kesel dan kepikiran terus. Itu sama sahabat saya, Mbak. Sahabat atau cuma teman dekat? Sahabat, Mbak. Saya kenal sama mereka udah sejak dari SMP. Bahkan sampai sekarang kuliah pun kita masih sering bareng, cuma beda jurusan aja. Awalnya sih mereka biasa-biasa aja, Mbak. Tapi semenjak dunia fashion semakin digandrungi oleh anak zaman sekarang, sikap mereka tuh berubah, jadi lebih ngeselin. Bahkan sering ngajak saya debat. Sering ngajak debat ya tadi kamu bilang. Apakah itu sering ngajak debatnya, seberapa seringnya sih? Kalau dulu sih dikit-dikit aja, Mbak. Tapi semakin kesini, sikap mereka tuh makin bikin saya kesel. Itu perdebatannya apakah sampai setiap hari? Wah, semingguan ini sih hampir setiap hari, Mbak. 2 kali sehari malah. Udah kayak jadwal minum obat. Begitu ya. Baik, kalau boleh saya tahu, sebenarnya masalah yang sering kalian perdebatkan itu masalah apa sih? Fashion, Mbak. Jadi tuh mereka pengen saya ngikutin perkembangan zaman, update, dan harus pakai apa yang mereka pakai. Kalau boleh tahu, siapa nama sahabatmu itu? Lilis dan Nexi. Oh, 2 orang ya. Nah, 2 orang sahabatmu itu kan ngotot banget ya pengen maksa kamu biar berubah. Lalu bagaimana perasaanmu? Ya gak nyaman lah, Mbak.
Mbak. Saya ini kan tipe orang yang nggak suka banget diatur-atur, apalagi peraturan itu bikin saya nggak nyaman. Harusnya mereka paham karena udah kenal saya dari lama. Oke, kalau boleh tahu, ngatur-ngatur perubahan itu biar berubah seperti apa gitu? Ya mereka bilang saya ini nggak boleh tomboy lah, pakai kemeja kemana-mana, harus kenal make up, ya pokoknya update lah. Oh, begitu. Nah, menurutmu itu sikap dari dua sahabatnya itu apakah sepenuhnya itu salah? Ya nggak salah juga sih Mbak. Mungkin niat mereka baik. Mereka pengen saya lebih dihargai sama orang. Karena setiap saya keluar sama mereka ke tempat ramai, pasti saya ini selalu jadi perhatian orang-orang. Karena penampilan saya yang menurut mereka itu urakan. Kayak Gimana? ya mereka kan kalau marah berdua, sedangkan saya sendiri. Kan saya emosi Mbak. Oke, Santi, dari yang saya perhatikan dari percakapan tadi sih, ternyata emosi kamu itu disebabkan oleh respon dari pihak luar yang ternyata tidak menghargai kamu, menilai penampilan kamu urakan. Ditambah lagi, kedua sahabat kamu itu langsung menegur kamu itu secara bersamaan, sehingga membuat emosi kamu langsung meledak seperti itu. Apakah benar? Sepertinya sih begitu Mbak. Ya saya ngerti mungkin ya mereka baik, tapi Sepertinya kamu kesal sekali ya? banget Mbak. Apalagi kalau mereka udah mulai mancing-mancing buat debat lagi. Tiap mereka negur saya cuma bisa diem sambil remas tangan. Pengen rasanya saya bilang kalau cara mereka itu salah Mbak. Lalu, apakah kamu sudah pernah mencoba untuk mengutarakan pendapat kamu tersebut? Belum Mbak. Baik, bagaimana jika begini saja? Ketika kalian bertemu nanti, coba kamu utarakan perasaan kamu. Tentunya dengan hati dan pikiran yang tenang dan juga katakan secara jujur bahwa kamu tidak nyaman dengan perlakuan mereka. Ya sih Mbak, saya juga sempat terpikir tentang itu. Tapi gimana kalau saya udah bicara dan mereka tetap kayak gitu? Kamu belum mencobanya, Santi. Jangan takut ya. Toh kamu juga sudah paham betul kan bagaimana sikap mereka. Dan ternyata tujuan mereka juga baik. Iya sih Mbak. Lagian, suatu saat nanti saya juga pasti berubah kok. Saya pasti ngikutin perkembangan zaman. Cuma ya nggak semua fashion harus saya ikutin. Yang terpenting, saya bisa merawat diri saya sendiri dengan baik. Ya, mungkin cuma ranah fashionnya aja yang beda sama sahabat-sahabat saya. Saya ngerti itu kok. Alhamdulillah, syukur kalau seandainya kamu ngerti. Mbak sangat senang sekali. Iya Mbak, nanti kalau saya ketemu sama mereka, saya akan coba bicarain ini baik-baik. Semoga aja mereka paham dan persahabatan kami bisa tetap berjalan. Amin, insya Allah. Mbak yakin mereka pasti paham kok. Maaf Mbak, kayaknya saya harus ke rumah teman saya sekarang deh. Gimana Mbak? Oh, tentu tidak apa-apa, Santi. Tapi sebelumnya kita akhiri terlebih dahulu ya. Oh iya, sebelumnya apakah kamu bisa menyimpulkan terlebih dahulu tentang pertemuan kita hari ini? Iya Mbak, dari sini saya paham sikap teman saya yang demikian. Ternyata itu semua demi kebaikan saya. Hanya saja cara penyampaian mereka yang buat saya kurang nyaman. Ditambah lagi respon dari orang luar yang mengatakan kalau saya ini urakan. Lalu salahnya saya di sini, saya cuma bisa diem saat saya sendiri ngerasa nggak nyaman. Tapi nanti saya akan coba bicarain baik-baik sama mereka. Ya, Alhamdulillah ya, Santi sekarang sudah bisa memecahkan permasalahan Santi sendiri. Mbak berharap setelah ini Santi bisa beraktivitas kembali dengan nyaman bersama sahabat-sahabat Santi tentunya. Iya Mbak, terima kasih banyak dan maaf Mbak udah ganggu waktunya. Oh iya, tidak apa-apa Santi. Kalau gitu saya permisi ya Mbak. Iya, terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dia ya teman-teman, praktik dari konseling individu. Jangan lupa untuk terus tonton video-video yang saya sajikan dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.